Keributan terjadi saat jasad pengendara motor tewas tersempet bus Transjakarta akan dievakuasi ke mobil ambulan. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya diamankan setelah diduga terlibat dalam kericuhan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin petang. Korban bernama Ferry, warga Tanjung Priok. Pengendara motor dengan nomor polisi B3781 UUL tewas dengan kondisi kepalanya yang hancur terlindas roda bus. Pengendara bus Transjakarta bernomor polisi B7388 TGB telah diserahkan ke Direktorat Gakum Lantas Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Jasad korban juga langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Vendra, iNews melaporkan. Sebuah video seorang laki-laki menodongkan senjata api viral di media sosial. Belakangan diketahui penodong merupakan anggota polisi yang tengah mengamankan pengendara sepeda motor yang sebelumnya menodongkan senjata tajam. Sebuah video seorang laki-laki menodongkan senjata api di wilayah Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Narasi yang beredar yakni seorang pengendara motor ditodong senjata api di pinggir jalan menjadi sorotan warga. Belakangan diketahui video yang viral di media sosial tersebut merupakan potongan kejadian saat anggota kepolisian sektor Cakung mengamankan pengendara motor yang sebelumnya menodong dan mengancam petugas menggunakan pisau. Kejadian berawal saat pengendara motor berjaket merah jambu berinisial IS melawan arah di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Petugas kepolisian sektor Cakung berinisial Aibda P yang berada di lokasi langsung menegur pengendara motor tersebut untuk berbalik arah. Tak terima, pengendara motor tersebut menodongkan pisau. Mendapat ancaman tersebut, Aibda P kemudian mencoba membekuk pelaku dengan merebut pisau dan mengeluarkan senjata api miliknya. Dia mengancam petugas tersebut dan mengeluarkan pisau dan mengarahkan ke arah perut aparat sehingga diberikan peringatan dan direbut pisau tersebut. Pelaku dibawa ke kantor polisi. Sementara pelaku pengancaman dengan senjata tajam terhadap petugas kini diamankan di Mapolsek Cakung dan kasusnya kini ditangani kepolisian sektor Cakung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang polisi bernama Brigadir J meninggal dunia usai baku tembak dengan anggota polisi lainnya, Baradae, di rumah Kadif Propam Polri kawasan Duren 3, Jakarta. Penembakan yang terjadi Jumat kemarin diduga karena Brigadir J melecehkan istri Kadif Propam Polri. Suasana lokasi terjadinya aksi saling tembak antar anggota polisi di Kompleks Polri Duren 3 Senin sore tampak lengang dan sepi. Berdasarkan keterangan dari Karopenmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, kejadian bermula ketika Brigadir J yang merupakan sopir pribadi istri Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo masuk ke kamar pribadi dan mencoba melecehkan istri Kadif Propam. Istri Kadif Propam kemudian berteriak sehingga mengundang reaksi Baradae yang sedang bertugas di rumah itu. Baradae menegur Brigadir J namun dibalas dengan tembakan. Saling tembak pun terjadi dan Brigadir J tewas dalam insiden ini. Lakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadif Propam. Sontak seketika Ibu Kadif Propam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak
dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Sementara itu pemirsa, jenazah Brigadir J telah dibawa pulang ke kampung halamannya di Jambi untuk disemayamkan dan dimakamkan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan visum yang dilakukan, Brigadir J tewas dengan luka tembak sebanyak 7 lubang. Sementara Barada E menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri dan kasus ini ditangani Polres Jakarta Selatan. Kita beralih ke informasi buntut dari drama penangkapan tersangka pencabulan santriwati MSA. 5 orang pengikutnya telah jadi tersangka karena diduga menghalang-halangi polisi. Namun belum selesai proses hukum terhadap MSA dan pengikutnya. Kini beredar video ajakan perang yang diserukan pihak pesantren Sidikiyah kepada para jemaahnya. Campur aduknya rasa kegelisahan, ketakutan dan kemarahan. Usai drama penangkapan tersangka pencabulan santriwati MSA, kini beredar video yang berisi seruan untuk berperang membela tarekat Sidikiyah. Video ini direkam di halaman kediaman pimpinan Ponpes Sidikiyah Kiai Haji Muhtar Mukti yang merupakan ayah MSA. Dan jika Sidikiyah memanggil kita lagi, siapin untuk berjuang. Siapin untuk berjuang. Siapin untuk membela. Dalam video, salah satu pengurus organisasi Sidikiyah, Edi Setiawan, menyebut situasi yang dihadapi Sidikiyah saat ini seperti perang Badar. Ia pun menyerukan kesiapan para jemaah untuk berperang. Menanggapi video tersebut, polisi telah menganalisanya dan memanggil orator yang ada di dalam video. Nanti kita masih lihat dulu koordinasi dengan ahli bahasa, apakah hal-hal tersebut masuk dalam ujaran kebencian atau provokasi yang mengakibatkan tindak pidana. Nanti kita koordinasikan dulu terlebih dahulu. Tapi sudah ketahuan siapa pelakunya video itu? Sudah kita dapat inisialnya, orangnya juga sudah jelas. Nanti kita lakukan pemanggilan, sudah kita jadwalkan. Meski telah melepas ratusan simpatisan MSA, polisi tetap memproses hukum 5 orang diantaranya. Pemeriksaan terhadap 5 orang tersebut telah rampung dan mereka diduga menghalang-halangi polisi saat proses penangkapan MSA. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sebuah mobil yang dipakai menabrak polisi, sebuah sepeda motor, senjata airsoft gun, edit dan plot. Mereka terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara. Sebelumnya, kasus penangkapan pelaku pencabulan santriwati MSA alias Begi mendapatkan perhatian masyarakat. Upaya penangkapan berlangsung alot sebelum akhirnya Begi menyerahkan diri. Kementerian Agama sebelumnya mencabut izin Ponpes Sidikiyah karena menilai pihak pesantren berupaya menghalangi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun belakangan izin Ponpes telah dikembalikan. Sapi yang tengah disembelih mengamuk dan tercebur ke sungai bersama 3 panitia kurban. Informasi selengkapnya usai jeda.